Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dengan NIM 20800124100 dari Prodi PGNIC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga saya bisa memaparkan materi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaih, di mana beliaulah yang telah mengantarkan kita minaz zulumati ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman keislamiah, dari kehinaan menuju kemuliaan. Saya akan memaparkan materi tentang peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik bukan hanya dilihat sebagai individu yang membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai amanah yang harus diberdayakan dengan sebaik-baiknya oleh pendidik dan orang tua. Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi yang harus digali dan dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada proses mentransfer ilmu, tetapi juga mencakup mengembangkan fisik, akal, emosional, serta spiritual yang semuanya saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Pendidikan Islam juga memandang bahwa setiap peserta didik dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci, yaitu keadaan yang cenderung menerima kebaikan dan mengarahkan pada pencarian kebenaran. Fitrah ini menjadi dasar yang sangat penting dalam proses pendidikan, karena setiap anak memiliki potensi untuk berkembang menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi umat manusia, asalkan mereka diberikan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, peran pendidik sangat krusial dalam mengenali dan mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, kesadaran spiritual yang tinggi, dan kemampuan untuk berkontribusi pada masyarakat. Peserta didik juga ini tidak hanya berkontribusi dalam lingkungan sekolah, tetapi juga berkontribusi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau intelektual saja, melainkan juga pada pembentukan karakter dan moral. Rasulullah SAW dalam banyak hadis dan mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan ini adalah nilai yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam mengintegrasikan dua dimensi kehidupan, yakni kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia dianggap sebagai ladang bagi kehidupan akhirat, sehingga peserta didik diajarkan untuk memanfaatkan waktu, ilmu, dan sumber daya dan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa 124, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ayat ini mengingatkan bahwa pendidikan yang berhasil adalah yang menghasilkan individu tidak hanya bermanfaat bagi
dirinya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi umat, masyarakat, dan agama. Selain itu, pendidikan Islam memandang peserta didik adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, mereka memiliki tugas di muka bumi untuk mengolah bumi dan segala isinya dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam menanamkan pentingnya nilai-nilai kepemimpinan, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama. Peserta didik didorong untuk mengembangkan sifat-sifat kepemimpinan yang penuh dengan hikmah, mengedepankan kepentingan umat dan menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.